Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Pagi ini Jumat tanggal 2 Desember 2022 ya, dengan semangat pagi, dengan semangat kita untuk terus monitor pergerakan dan menemukan potensi-potensi yang ada untuk satu hari ini. Tentu hari ini adalah hari spesial. Yang pertama diawali dengan awal bulan ya. Ini baru di bulan pertama, di hari kedua dari Desember ini. Tentu bertepatan juga dengan hari Jumat yang notabene ada news yang berdampak besar nanti malam, yakni NFP. Kemudian jelang pergantian tahun, nah, tentu ada banyak momen nanti yang bisa kita manfaatkan. Di kesempatan kali ini kita coba untuk nanti mengupas lebih detail ya. Pertama kita akan lihat nanti bagaimana potensi satu hari. Yang kedua bagaimana potensi yang nanti bisa terjadi ketika ada news NFP ya, potensinya seperti apa, kemungkinan bagaimana. Kemudian kita juga bisa manfaatkan di akhir tahun ya, di akhir tahun ini untuk menempatkan swing trading ya, untuk menempatkan swing hingga di awal tahun, hingga di tahun depan ya. Kita nanti akan coba lihat bagaimana yang bisa kita lihat di situ. Kemudian kalau menempatkan entry point kira-kira di mana kalau kita menggunakan swing ya. Hari ini kita ada banyak hal yang akan kita bahas, tentu patut untuk kita lakukan pengujian, patut untuk kita lakukan penelitian lebih jauh, dan tentunya harus banyak kajian yang kita lihat ya. Silakan nanti diuji, silakan dicek dengan berbagai referensinya ya, dengan berbagai data yang ada. Baik, pertama kita akan evaluasi dulu ya satu hari kemarin pergerakan yang cukup signifikan, buyer sangat mendominasi. Mungkin teman-teman sudah lihat video yang kemarin pagi sudah kita sampaikan potensinya, meskipun ada sedikit banyak potensinya ya. Kita coba lihat satu hari kemarin sebagai bahan untuk kita nanti koreksi tentunya. Perhatikan di sana kita bisa lihat yang pertama di sisi paling dekat dari runningnya, yakni di posisi buy stopnya di 1771. Bahkan ketika running masih berjalan kecil kita tempatkan buy stop, satu candle itu sudah mulai dilewati ya, meskipun hanya 100 sekian ya. Dua candle berikutnya sudah cukup signifikan ya, sampai 700 sekian. Jadi ini tentu sangat luar biasa kita dapatkan potensinya. Yang kedua dari sisi limitnya ya. Dari sisi limitnya tersentuh di candle warna hijau ini dan ada koreksi turun lumayan ya. Merahnya ada sekitar 900. Tentu ini juga lumayan signifikan dari koreksinya. Sekali lagi kemarin kita sampaikan di 1783 ini adalah potensi koreksi, sehingga ketika tersentuh dan tentu sudah kita dapatkan targetnya, kita bisa exit karena ketika dia kembali naik dan melewati level ini atau breakout di level ini maka akan bergerak jauh lebih kuat. Nah, kita tandai di warna biru yang di atas, kemungkinan akan mendekati warna biru di 1798 yang di atas. Dari mana kita bisa melihatnya? Dari time frame yang lebih besar kita lihat tanda yang kita buat ini, di mana ada highlight warna kuning ini adalah wilayah resisten yang kuat, sehingga ketika naik ada potensi hingga di 1798. Tetapi kenyataannya ternyata ada lebih sedikit ya. Tetapi kalau kita lihat begitu kita tersentuh
ada koreksi hingga 400 ya, kemudian turun di 400 juga sekian. Sehingga tentu kalau kita menerapkan risk management dengan baik sesuai dengan yang kita sampaikan, masih ada peluang untuk kita bisa taking profit dan terhenti sampai di sana. Sampai pagi selesai, ditutup dengan posisi yang lebih tinggi dari koreksinya, tetapi tentu sudah bisa taking profit di sana. Baik, ketika sudah terbentuk ya seperti ini, kemudian bagaimana kira-kira potensinya? Ya tentu kalau kita lihat dari histori yang terdekat dari kemarin, histori yang terdekat sampai saat ini, kalau kita lihat ada kecenderungan naik yang sangat kuat di sana ya. Dari sisi high dan low-nya ini menuju ke atas, ini kita perlu lihat rangkaiannya dulu biar kita nanti lebih mudah membaca. Kita lihat rangkaiannya dari sini, pergerakan menuju ke atas, kemudian sempat koreksi, kemudian balik lagi ke atas. Nah, sampai saat ini masih datar. Nanti akan ada fase namanya konsolidasi. Jadi dari low-nya kemudian menuju ke atas, sempat datar di sini. Ya, meskipun demikian ada kecenderungan masih bergerak ke atas sehingga ini terbentuk tren naik. Mungkin nanti di awal akan ada koreksi naik turun dulu ya. Ada potensi naik turun dulu yang kecil ya. Sampai di mana koreksinya, di sana ada level, di sini ada level untuk menguji wilayah, untuk menguji kekuatan seller kalau nanti dia bergerak koreksi turun ya. Setelahnya bagaimana ketika dia tidak mampu melewati, dia tidak mampu untuk break di sana, maka ada kemungkinan, dan kemungkinan itu sangat besar sekali dia akan kembali pullback ya. Tentu fasenya ketika dia kuat akan melewati level puncaknya dulu, setelah itu baru bergerak naik lagi. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira mampu enggak bergerak retest di area ini? Ya tentu mampu atau tidaknya peluang itu tetap ada. Kita tetap waspadai, kita tetap hati-hati dengan pergerakan turunnya, dengan pergerakan koreksinya, sampai ditemukan tanda, sampai ditemukan petunjuk bahwa ketika dia bergerak turun dan berat di sana, dan akhirnya mulai bergerak naik lagi. Di situ nanti kita akan lihat di titik terendahnya, petunjuk apa yang bisa kita dapatkan, konfirmasi apa yang bisa kita temukan di sana ketika dia mulai berbalik naik. Nah, nanti kita lihat perkembangannya. Baik, pertama kita akan manfaatkan dulu peluang pendeknya. Buy stop kita tempatkan dulu, kemudian sell stop kita tempatkan dulu. Meskipun ada peluang dua-duanya, kita akan fokus nanti ke posisi buy ya. Hanya saja ya mengingat ini sempat datar kemarin, di posisi atas juga masih ada loss momentum di sana, maka potensi untuk bergerak turun, untuk koreksi sangat terbuka, sehingga kita tetap harus hati-hati manfaatkan peluang di sana. Di atas kita masuk buy stopnya. Buy stop di 1805.19 ya. Kita masuk di sana, targetnya silakan disesuaikan saja. Kemudian di bawah ya, ini di 17. Ini kita sell stop di 17.99 poin sekian ya. Mengingat ini yang kemarin cukup panjang, silakan ditargetkan sesuai dengan rencana ya. Mungkin kita targetkan mendekati di level hijaunya di 380 17.96 sekian, atau di level merah di 17.94 atau di 570. Termasuk yang di atas silakan nanti diuji. Saya akan membuat satu pemetaan secara umum saja
karena nanti selengkapnya bisa sesuaikan dengan analisa pribadi. Berikutnya di sisi bawah ini sebagai wilayah acuan ya, kita coba buat garis bantu. Ini berdekatan dengan levelnya sama. Oke, kita tempatkan di yang paling dekat di sini untuk koreksi by limitnya. Kita tempatkan untuk buy limitnya di sana, buy limit di 1783 poin sekian ya. Sebelum menyentuh ini mungkin di atas kita nanti bisa lihat, kita diamati dulu, kita amati dengan time frame yang lebih besar untuk melihat bagaimana pergerakan yang terdekat di sana. Di sisi atas ya, di sisi atas ada potensi, ada peluang hingga mendekati level tingginya. Kita masuk di time frame H1 lagi, kita lihat di sana. Buy stopnya kita tempatkan di 1805. Kemudian untuk koreksi kita lihat di time frame yang lebih besar ya. Terlalu jauh. Oke, untuk koreksi kita tempatkan dulu di 18, di 1828 ya. Kelihatan cukup jauh tapi peluangnya ada. Kita mungkin coba lihat yang lebih dekat lagi, adakah di sana levelnya. Oh enggak, ini paling potensial ya. Di wilayah koreksi atau bahkan menjadi wilayah reversal di 1829. Ini kita bisa manfaatkan sell limit di 1828 poin sekian ya. Di 1828 poin 90 ya. Ini kita manfaatkan untuk koreksi ya, atau mungkin nanti bisa jadi wilayah reversal ketika ada tanda-tanda di sana ya. Sementara di sisi bawah ada juga di 1760, kita geser di bawah lagi yang menyentuh di 1757. Kita bisa manfaatkan di sana dengan buy limitnya di 1757.28 ya. Akan ada tarik menarik yang luar biasa nanti jelang news itu dirilis. Bagaimana kita bisa memperkirakan? Yang pertama tentu berkaitan dengan kenaikan suku bunga ya, Bank Sentral Amerika yang masih berusaha untuk menaikkan suku bunga dengan tujuan untuk memperlambat tentunya pergerakan emas dengan harapan untuk menguatkan ekonomi US dollar atau menguatkan US dollar. Di sisi lain kita lihat di China ya,
kita lihat ada berita yang cukup hangat berkaitan dengan demo besar yang ada di China. Ini akan sangat mempengaruhi tentunya. Ada pergerakan politik, ada krisis, ada momentum yang bersifat transnasional yang melibatkan negara-negara besar, tentu akan sangat mempengaruhi pergerakan US dollar ya. Dengan logikanya ketika ada krisis, ketika ada kondisi perang atau geopolitik yang sedang hangat, tentu akan berusaha untuk menaikkan atau berusaha untuk menyimpan dalam bentuk investasi emas sebagai cadangan atau sebagai nilai lindungnya, sehingga ketika terjadi krisis ekonomi, krisis politik, ada potensi emas akan terus bergerak naik. Demikian juga untuk hari ini ya. Demikian juga untuk hari ini. Tentu ada peluang di sana, ada potensi yang harus kita waspadai. Tidak serta-merta kita hanya melihat dari teknikal, kita juga banyak lihat atau banyak dengar dari sisi fundamental karena cukup mempengaruhi pergerakan US dollar ya. Kita lihat nanti di pertengahan hari apakah ada potensi. Selanjutnya nanti kita akan buatkan analisa untuk yang swing trading jelang pergantian tahun ya. Kita akan buka di sesi lain. Setelah selesai nanti kita akan lakukan pengamatan dan analisa untuk yang swing trading. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini ya. Potensi emas masih akan berkilau hingga mendekati 1828. Tentu kita akan uji di perjalanan nanti apakah ada perlawanan, apakah ada petunjuk yang mengindikasikan akan berbalik. Kita akan amati berikutnya, kita akan lakukan analisa ulang nantinya. Diingat jelang news dirilis nanti malam ada news yang berdampak besar di NFP mungkin jam 20.30 kalau tidak salah ya, silakan dicek lagi nanti. Pastikan 30 menit sebelum news dirilis semua pending order nanti di close ya, atau di clear dulu. Kita nanti akan analisa bersama di menit-menit terakhir, kita akan tempatkan di mana kira-kira potensi yang bisa kita dapatkan, di mana kira-kira nanti titik entry yang punya potensi yang sangat besar. Nanti kita akan live bersama, kita akan undang teman-teman untuk nanti mengamati pergerakan di jelang pergerakan news ya, jelang news dirilis. Info nanti akan disampaikan tim, kita ketemu nanti malam. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.